sahabat online. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803 03 0055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai isi dari buku COVID dan Tata Kelola. Topik pembicaraan saya di video kali ini tentang peran Cina melawan COVID-19. Cina adalah negara pertama di dunia yang melaporkan kasus COVID-19 dan juga salah satu negara pertama yang berhasil mengendalikan epidemi. Pecahnya COVID-19 bertepatan dengan festival terpenting di Tiongkok, Festival Musim Semi. Pemerintah melakukan pencegahan yang paling komprehensif, ketat, dan menyeluruh langkah-langkah dan kontrol dalam sejarah Cina. Hal itu menyebabkan ketidakpuasan sosial yang luas dan menimbulkan tantangan besar bagi pemerintah nasional Partai Komunis Tiongkok. Dengan epidemi awal berubah menjadi pandemi global, telah menjadi propaganda internasional yang menuduh Cina bertanggung jawab atas pandemi. Perubahan mendadak dalam lingkungan internasional membuat masyarakat Cina kembali memeriksa kebijakan anti-epidemi pemerintah dan bahkan seluruh sistem Cina, dan sampai batas tertentu membantu menumbuhkan harapan dan pemujaan yang cerah dari masyarakat Barat dan media Barat masyarakat Cina. Ada begitu banyak suara di dunia tentang kampanye COVID-19 Cina. Serangan dan tuduhan terhadap Cina dapat dilihat di mana-mana. Tapi, apa reaksi masyarakat Cina arus utama? Bab ini akan mencoba memberikan perspektif Cina tentang anti-epidemi Cina. Langkah-langkah untuk menerangi epidemi. Secara kasar, kita dapat mengatakan bahwa kampanye anti-epidemi Tiongkok sudah berakhir pada akhirnya dari April. Menurut informasi yang dirilis oleh Komisi Kesehatan Nasional pada 18 Maret, tidak ada kasus lokal baru yang dikonfirmasi di Cina untuk pertama kalinya. Pada 26 April, kota Wuhan, epicentrum COVID-19 asli, memiliki semua yang dirawat di rumah sakit kasus COVID-19. Pada tanggal 27 April, grup pengarah pusat meninggalkan Hubei dan kembali ke Beijing, menandai kemenangan yang menentukan dalam memerangi COVID-19 di Wuhan serta di kota-kota lain di Provinsi Hubei. Ini juga menandai strategi yang signifikan pencapaian dalam pencegahan dan pengendalian epidemi nasional. Setelah itu, putaran baru kasus COVID-19 mulai berlangsung di Beijing pada 11 Juni. Tapi, apa yang disebut gelombang kedua ternyata hanya lompat, dan itu segera berhasil dikendalikan setelah hanya 21 hari. Saat netizen Cina diejek, Beijing sedang melakukan pekerjaan rumah lagi untuk menunjukkannya kepada beberapa negara yang percaya bahwa kampanye anti-epidemi Cina harganya drakonian berdasarkan kebijakan khusus Cina. Pada 7 Juni, Kantor Informasi Dewan Negara Cina menerbitkan buku putih bertujukan Fighting COVID-19 China in Action yang memecah belah Cina anti-epidemi. Respon menjadi 5 tahap. Tahap pertama, respon cepat terhadap darurat kesehatan masyarakat pada tanggal 27 Desember 2019 sampai 19 Januari 2020.
Tahap kedua, kemajuan awal dalam penanggulangan virus pada tanggal 20 Januari sampai Februari 2020. Tahap ketiga, kasus domestik yang baru dikonfirmasi di daratan Tiongkok turun ke 1 digit pada tanggal 21 Februari sampai 17 Maret 2020. Tahap yang keempat, Wuhan dan Hubei, kemenangan awal dalam pertempuran kritis pada tanggal 18 Maret sampai 28 April 2020. Tahap kelima, pencegahan dan pengendalian berkelanjutan sejak 29 April 2020. Langkah-langkah anti-epidemi Cina, aspek-aspek berikut layak mendapatkan perhatian khusus. Yang pertama, pembentukan komando tingkat nasional yang terpusat dan efisien. Cina, kepemimpinan puncak, menanggapi epidemi dengan sangat cepat pada awal 7 Januari ketika Xi Jinping memimpin rapat komite tetap Politburo. Xi mengajukan persyaratan untuk pencegahan pertemuan Politburo Standing Committee yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari, 3 Februari, dan 12 Februari. 3 kali pertemuan PSC berturut-turut dalam waktu singkat itu. Pemerintah Tiongkok membentuk kelompok terkemuka pusat untuk epidemi pencegahan pada tanggal 25 Januari, hari tahun baru Imlek Cina. Dipimpin oleh Perdana Menteri Li Keqiang. Sebuah kelompok pengarah pusat dibentuk pada tanggal 27 Januari. Dengan wakil Perdana Menteri Sun Chulan sebagai pemimpin, bertanggung jawab untuk membimbing Provinsi Hubei dan Wuhan kota untuk memperkuat pekerjaan pencegahan dan pengendalian. Selain itu, pemerintah pusat membangun platform koordinasi tingkat pemerintah bernama Pencegahan Bersama dan Mekanisme Kontrol Dewan Negara. Itu digunakan untuk mengadakan pertemuan rutin untuk melacak dan menganalisis situasi epidemi, memperkuat pengiriman tenaga medis dan bahan medis, dan menyesuaikan pencegahan dan pengendalian strategi dan tugas-tugas utama sesuai dengan pertimbangan dan perubahan epidemi. Dewan Negara yang membentuk mekanisme kerja untuk dimulainya kembali. Production memperkuat keseluruhan layanan bimbingan dan koordinasi untuk dimulainya kembali produksi, membuka rantai industri dan memblokir rantai pasokan poin, dan meningkatkan energi kinetik dari dimulainya kembali pekerjaan secara kolaboratif dan dimulainya kembali produksi. Mekanisme komando darurat yang dipimpin oleh para pemimpin partai dan pemerintah. Dan pembangunan sistem komando, pengambilan keputusan darurat dengan komando terpadu, bimbingan garis depan dan koordinasi dan kerjasama dari atas ke bawah. Untuk misalnya pada 20 Januari, Shanghai membentuk kelompok terkemuka untuk pencegahan epidemi dan kontrol dengan sekretaris partai dan wali kota sebagai pemimpin ganda. Yang kedua, strategi coping yang efektif. Dalam hal ini, strategi coping khususnya berikut ini. Serangkaian 4 rencana telah memainkan peran penting. Yang pertama adalah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.